Nama saya Ilham. Saya kelompok 3. Saya akan membahas poin A. Bentuk-bentuk organisasi dalam sebuah manajemen perusahaan. Di situ ada 3 bentuk organisasi dalam manajemen yang digunakan hingga saat ini. Yang pertama, organisasi atau organizations, di mana organisasi ini memiliki bentuk yang paling sering dan dikenal dengan baik di dunia manajemen. Organisasi ini menghubungkan langsung atasan hingga bawahan dalam model vertikal. Pemimpin tertinggi dalam sebuah perusahaan berhubungan secara langsung dengan bawahan, bahkan hingga jabatan yang rendah. Yang kedua, organisasi lini dan staf, di mana bentuk organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi lini, namun sudah memiliki asas komando. Pemimpin dalam perusahaan tidak hanya memberikan komando atau wewenang, namun juga memberikan masukan, bahkan saran yang berguna bagi perusahaan. Biasanya hubungan atasan dengan bawahan tidak memiliki sifat yang langsung. Pemimpin utama hanya dipegang oleh satu orang saja. Sisanya adalah staf yang membantu kinerja dan melakukan komunikasi kepada bawahan. Bentuk organisasi ini sangat efektif apabila perusahaan sudah memiliki banyak karyawan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ilham Kurnia akan melanjutkan materi yang ketiga dan materi yang keempat, ataupun poin yang ketiga dan poin yang keempat. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu tentang organisasi fungsional. Nah, organisasi fungsional di sini adalah organisasi yang mengedepankan fungsi seperti itu. Jadi di dalam sebuah organisasi di situ bahwasanya terdapat satu orang sebagai orang yang memiliki wewenang tertinggi seperti itu. Jadi tetap memiliki satu orang pemimpin ataupun orang yang berkuasa gitu seperti itu, memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu organisasi. Namun di sini tetap memberikan beberapa bagian-bagian ataupun beberapa bidang-bidang seperti itu. Jadi walaupun ada satu orang yang bisa dikatakan di sini sebagai pemimpin dari suatu organisasi, namun tetap ada turunan-turunan ataupun bidang-bidang yang akan mengakomodir urusan-urusan tertentu. Contoh misalkan dalam suatu birokrasi seperti ini misalnya. Jadi misalnya pemimpin yang paling tinggi di sini adalah seorang kepala dinas seperti itu misalkan. Nah, nanti di bawahnya itu ada lagi kepala bidang, kemudian ada juga kepala seksi, kemudian juga ada kepala subbagian dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan organisasi fungsional. Itu untuk poin yang ketiga. Nah, untuk poin yang keempat ada namanya organisasi lini fungsional. Nah, jadi di sini adalah penggabungan antara lini dan fungsional. Jadi yang dimaksud dengan lini di sini tetap adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang yang memiliki wewenang tertinggi di sini adalah satu orang, hanya satu orang. Namun tetap ada bawahannya lagi yang diberikan tugas-tugas untuk mengurusi urusan-urusan tertentu, yang mana urusan tersebut akan dijalankan oleh masing-masing bidang, masing-masing bagian dan dipertanggungjawabkan secara bersama seperti itu. Jadi walaupun tetap ada orang yang tertinggi di situ, pejabat tertingginya di situ, namun tetap di sini bahwasanya ada orang ataupun bawahannya yang memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam hal ini untuk suatu urusan tertentu seperti itu. Baiklah, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan dari poin ketiga dan poin yang keempat. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Nah, organisasi ini tuh mempunyai ciri-ciri, yaitu masuk ke dalam organisasi besar dan terkadang menjadi sedikit rumit. Kenapa saya katakan rumit? Karena di sini terdapat banyak orang. Jadi terkadang memang menjadi sedikit rumit. Nah, kemudian dalam organisasi ini terdapat 3 unsur, yaitu karyawan yang memiliki tugas pokok,
lalu karyawan yang memiliki tugas bantuan, dan yang terakhir karyawan yang memiliki tugas fungsional. Nah, jadi setiap karyawan itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing itulah. Jadi tentunya harus diselesaikan oleh masing-masing pula. Oke, lanjut ke organisasi komite. Jadi di organisasi komite ini tugas kepemimpinan itu dilaksanakan secara bersamaan atau kolektif. Ada dua macam staf di organisasi komite ini. Yang pertama yaitu eksekutif komite yang terdiri dari banyak orang yang kemudian bisa disebut sebagai dewan. Lalu yang kedua ada staf komite yang berisi orang-orang yang memiliki wewenang staf. Nah, biasanya organisasi komite ini digunakan oleh suatu perusahaan yang dimana sahamnya dimiliki oleh banyak orang. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal N. Fajri Siregar, NIM 151 70473. Dan di sini saya akan membahas tentang pertanggungjawaban. Prinsip ini menuntut pemimpinan perusahaan atau organisasi atau top level manajemen, yaitu benar-benar menjalankan yang dinamakan bertanggung jawab dalam semua permasalahan yang ada di organisasi tersebut, baik itu tentang banyak atau tidaknya pendapatan organisasi tersebut, seperti contohnya bertanggung jawab atas pegawai yang tidak benar-benar menjalankan pekerjaannya dalam kantor tersebut. Dan yang kedua, kemandirian. Di sini pemimpin juga harus bisa menjalankan yang dinamakan kemandirian, baik itu dari tindakan ataupun pertanggungjawaban dalam mengenai kepegawaian atau mengenai pekerjaan dalam suatu organisasi tersebut, dan mengikuti standar operasional yang ada di dalam suatu organisasinya tersebut, tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya dulu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Iqbal Kusuma. Nomor induk mahasiswa saya 10517474. Saya di sini akan menyambung materi-materi lanjutan dari kawan-kawan saya tadi. Baiklah, saya di sini akan memberikan materi tentang prinsip-prinsip organisasi. Tata kelola organisasi yang baik atau good organization governance atau GOG dibutuhkan untuk mengatur seluruh hak dan kewajiban dari manajemen organisasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dalam suatu organisasi. Agar organisasi ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan oleh seluruh manajemen ataupun pihak yang berkaitan dengan organisasi, yaitu adalah prinsip-prinsip organisasi. Kenapa? Karena prinsip-prinsip organisasi ini dibutuhkan agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik secara seutuh dan secara sewajarnya. Baiklah, di sini prinsip-prinsip organisasi itu terbagi 3. Yang pertama adalah prinsip kewajaran atau fairness. Di sini prinsip kewajaran ini dalam organisasi atau fairness dibutuhkan bukan hanya untuk menjamin hak dan kewajiban dalam organisasi, karena melainkan juga dibutuhkan untuk terciptanya organisasi yang harmonis, yang baik, yang menjamin hak dan kewajiban bagi seluruh pihak yang terkait dalam organisasi, tidak melakukan tindakan tercela dalam organisasi, tidak melakukan diskriminasi dalam organisasi, dan menjamin keadilan
untuk memberikan suatu pendapat dalam suatu organisasi seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip keterbukaan atau transparansi. Di sini prinsip keterbukaan atau transparansi itu hal-hal yang sangat fundamental, hal-hal yang sangat istilahnya itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena keterbukaan akses informasi, keterbukaan data, baik itu kemajuan organisasi ataupun input ataupun output yang didapatkan organisasi, itu semua pihak yang terkait dalam suatu organisasi itu wajib menerimanya. Ini azas keterbukaan dalam organisasi. Jadi setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi yang ada, maka dibutuhkan prinsip keterbukaan ini atau prinsip transparansi ini. Karena apa? Karena prinsip keterbukaan, maka seluruh pihak yang ada dalam organisasi, mereka merasa diri mereka ada dalam organisasi, mereka merasa dibutuhkan dalam organisasi tersebut, seperti itu. Selanjutnya azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas atau azas accountability. Prinsip azas akuntabilitas ini adalah prinsip yang berkaitan dengan pencatatan atau laporan yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh jajaran pimpinan atau istilahnya itu top level manajemen, yaitu jadi catatan atau laporan yang dikeluarkan oleh top manajemen tadi atau top level manajemen tadi itu menyangkut sumber input proses yang dilakukan, sehingga hasil atau output yang didapat dalam suatu organisasi secara terperinci dan sudah siap dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi akuntabilitas tadi adalah prinsipnya itu pencatatan atau hasil yang dikeluarkan atau input yang didapat yang dikeluarkan oleh jajaran manajemen atau istilahnya itu top level manajemen. Nah, jadi itu istilahnya akuntabilitas atau accountability. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan saat ini dari makalah kami, dari kelompok kami. Akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya berikutnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ataupun kata-kata saya yang tidak jelas. Mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Jauna akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu C. Pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan penjadwalan kerja personal karyawan di suatu perusahaan. Fungsi pembagian kerja ialah untuk menghindari bentrok kerja. Di sini pembagian kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan memiliki wewenang dan tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab haruslah seimbang. Setiap pekerjaan, karyawan memiliki wewenang dan tanggung jawab tersendiri. Akan tetapi, wewenang dan tanggung jawab terbesar adalah oleh kepala pimpinan, karena berjalannya atau gagalnya suatu usaha tergantung kepada kepala pimpinan, bukan tergantung kepada karyawan. Nah, yang kedua adalah disiplin. Disiplin merupakan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin juga berhubungan erat dengan wewenang. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan perintah, sehingga pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah kesatuan pengarahan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, karyawan itu sendiri perlu diarahkan untuk menuju sasaran. Kesatuan pengarahan ini tergantung ke dalam kesatuan perintah. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.